Perkenalkan, nama saya Nur Badria dengan NIM channel 123053, kelas manajemen B, angkatan 2023, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang di dalamnya saya akan membahas mengenai materi mengelola sumber daya manusia di lingkungan global. Nah, mengelola sumber daya manusia di lingkungan global melibatkan penyesuaian praktik SDM dengan berbagai norma budaya, undang-undang ketenagakerjaan, dan proses di berbagai negara. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan global. Yang pertama itu adaptasi terhadap perbedaan budaya dan regulasi ketenagakerjaan. Setiap negara memiliki budaya dan regulasi ketenagakerjaan yang berbeda. Perusahaan perlu memahami dan beradaptasi dengan perbedaan ini untuk memastikan bahwa praktik SDM mereka sesuai dengan hukum dan norma setempat. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan dan talenta global. SDM global membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir global dan memiliki pemahaman lintas budaya. Selain itu, penting untuk mengembangkan talenta-talenta yang kompeten di berbagai negara untuk mendukung pertumbuhan bisnis internasional. Yang ketiga, penerapan standar kinerja dan kompensasi yang adil dan konsisten. Perusahaan perlu menetapkan standar kinerja yang jelas dan konsisten di seluruh organisasi, namun juga mempertimbangkan perbedaan budaya dan praktik ketenagakerjaan di setiap negara dalam hal kompensasi dan tunjangan. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. Teknologi memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya manusia global. Platform komunikasi dan kolaborasi online dapat membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar tim yang tersebar di berbagai negara. Yang kelima, pemahaman tentang kompleksitas keberagaman budaya dan dinamika sosial. SDM global harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberagaman budaya dan dinamika sosial di setiap wilayah. Hal ini penting untuk menghindari miskomunikasi dan konflik budaya serta untuk memastikan bahwa strategi SDM yang diterapkan efektif di setiap lokasi. Yang keenam, perencanaan tenaga kerja yang efektif. Perusahaan perlu merencanakan kebutuhan tenaga kerja mereka secara global, mempertimbangkan pertumbuhan bisnis, perubahan pasar, dan kebutuhan teknologi. Mengelola sumber daya manusia di lingkungan global memerlukan pertimbangan berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Yang keduanya saling mempengaruhi. Nah, faktor eksternal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Memastikan ketersediaan jumlah dan jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Yang kedua, penilaian kinerja. Mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif, serta memastikan keselarasan antar kinerja individu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, kompensasi dan kesejahteraan. Memberikan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif, serta program kesejahteraan yang mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan. Yang terakhir, budaya organisasi.
membangun dan memelihara budaya organisasi yang positif, inklusif, dan mendukung kolaborasi antar karyawan dari berbagai latar belakang. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu lingkungan politik. Memahami dinamika politik di berbagai negara tempat organisasi beroperasi, termasuk stabilitas politik, kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja, dan regulasi ketenagakerjaan. Yang kedua, lingkungan ekonomi, memperhatikan kondisi ekonomi di berbagai negara, serta seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja dan investasi. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya, memahami perbedaan budaya, nilai-nilai, dan norma sosial di berbagai negara, serta dampaknya terhadap perilaku karyawan dan hubungan kerja. Yang keempat, lingkungan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan SDM, seperti sistem informasi SDM, platform pelatihan online, dan alat komunikasi global. Yang terakhir, lingkungan hukum, mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di berbagai negara, termasuk undang-undang tentang hak-hak pekerja, upah minimum, dan keselamatan kerja. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil pada materi kali ini ialah mengelola sumber daya manusia di lingkungan global menuntut pemahaman dan penerapan strategi yang komprehensif untuk menghadapi tantangan perbedaan budaya, bahasa, hukum, dan politik antar negara.